Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video perdana saya kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pragmatik dan juga tindak tutur. Yang mana bagian penting dalam memahami cara kita berkomunikasi sehari-hari. Tindak tutur itu tidak hanya sekedar tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan makna dan niat di balik suatu ucapan. Sebelum lebih lanjut mengenai pembahasan, perkenalkan nama saya Dian Rosdiana dengan NIM 12221200023, kelas A semester 5 Prodi Tadris Bahasa Indonesia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah pragmatik dengan harapan dapat menunjukkan pemahaman saya mengenai konsep tindak tutur, lokusi, ilokusi, perlokusi, serta prinsip maksim menurut Craig. Nah, yang pertama itu kita lanjut kepada pengertian linguistik, yang mana linguistik ini sebuah ilmiah yang menawarkan wawasan mendalam tentang struktur bahasa, peran bahasa dalam komunikasi, serta dampak dan budaya bahasa pada masyarakat. Istilah ini berasal dari kata Latin yaitu lingua yang berarti bahasa. Linguistik ini mencakup analisis fonologi yaitu bunyi, morfologi yaitu struktur kata, sintaksis, struktur kalimat, dan juga semantik yaitu makna. Yang terakhir itu poin kita yaitu pragmatik, yang mana penggunaan bahasa dalam konteks sosial. Tujuan utamanya ialah untuk memahami bagaimana bahasa itu digunakan, berkembang, dan mempengaruhi komunikasi serta pemikiran manusia. Selanjutnya yaitu pragmatik, ialah cabang ilmu linguistik yang fokus pada penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan situasional, yang mempelajari hubungan antar konteks luar bahasa dan maksud tuturan melalui penafsiran terhadap situasi penuturnya. Dalam linguistik, pragmatik merupakan salah satu bagian dari semiotik dan penanda. Prinsip-prinsip dalam pragmatik ini meliputi sintesis antara studi maksud dan tuturan konteksional atau makna situasional berdasarkan latar tempat, latar belakang, partisipan, tujuan, topik, dan juga media komunikasi. Kita akan masuk kepada pembahasan utama, yaitu konsep tindak tutur. Konsep tindak tutur ini ialah sebuah gagasan bahwa bahasa yang diucapkan tidak hanya berfungsi untuk mengabarkan secara harfiah saja, tetapi juga untuk mengungkapkan makna atau maksud lain. Dari tindak tutur dapat berupa bunyi, kata, frasa, kalimat, atau wacana yang memiliki maksud dan berdampak pada pendengarnya. Teori tindak tutur ini dikemukakan oleh John L. Austin dan muridnya John R. Searle. Teori tindak tutur adalah subbidang pragmatik, yang dimana bidang ini berkaitan dengan cara-cara di mana kata-kata dapat digunakan tidak hanya untuk mengkaji informasi, tetapi juga untuk melakukan tindakan. Contohnya, misalnya itu frasa. Saya ingin kentang tumbuk, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Kalimat ini dianggap sebagai tindak tutur karena mengungkapkan keinginan pembicara untuk mendapatkan kentang tumbuk serta mengajukan permintaan agar seseorang ini memberikan kentang tersebut kepada mereka atau kepada si peminta tadi. Nah, teori ini mempertimbangkan 3 tingkatan atau komponen ujaran, yaitu lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Yang pertama itu tindak lokusi, yang dimana membuat pernyataan yang bermakna menyatakan sebuah sesuatu yang dipahami oleh pendengar. Contohnya ini, terdakwah dinyatakan bersalah atas tuntutan penipuan uang sebesar 1,5 juta.
Kalimat ini hanya berupa pernyataan faktual saja yang diucapkan oleh hakim dalam konferensi. Yang kedua itu ada tindak ilokusi, yang mana mengatakan sesuatu dengan tujuan seperti untuk menginformasikan. Contohnya itu pada kalimat yang tadi ada pernyataan terdakwa dinyatakan bersalah. Nah, di sini itu kalimat tersebut memiliki kekuatan ilokusi, yaitu tujuan atau makna dari pernyataan hakim tadi. Yang ketiga itu ada tindak perlokusi, yang dimana menyatakan sesuatu yang menyebabkan seseorang itu bertindak. Contohnya pada kalimat tadi itu efek yang timbul dari ucapan tersebut terhadap pendengar atau situasi, yaitu reaksi emosional, hukum, atau sosial yang memungkinkan terjadi akibat keputusan hakim tersebut. Itu kita masuk kepada poin terakhir, yaitu prinsip Maxim Grace, yang dimana teori ini mengkomunikasikan yang dikembangkan oleh filsuf bahasa H.P. Grace. Teori ini berfokus pada orang yang berinteraksi dan menyampaikan makna dalam percakapan. Grace ini mengemukakan bahwa dalam komunikasi yang efektif, pembicara dan pendengar mengikuti beberapa prinsip atau maksim yang merupakan pedoman untuk mencapai sebuah kejelasan dan efisiensi dalam berkomunikasi. Maksim ini terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama ada maksim kuantitas, memberikan informasi yang cukup, tidak berlebihan. Ada juga maksim kualitas, hanya mengatakan apa yang Anda percaya benar. Jangan berbohong atau memberikan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga itu ada maksim relevansi. Pastikan apa yang Anda katakan itu relevan dengan topik yang sedang dibicarakan. Yang terakhir itu ada maksim cara, yaitu menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan teratur dan terhindar dari kebingungan. Kita akan masuk kepada contoh dari 4 maksim tadi. Yang pertama itu ada maksim kuantitas. Jika seseorang bertanya, apa yang kamu makan siang tadi? Jawaban yang baik atau yang benar adalah, saya makan sandwich atau bala-bala tadi pagi. Jawaban ini terlalu singkat, nah seperti makan. Mungkin kurang informatif ya, sedangkan jawaban yang berlebihan itu bisa menjelaskan semua detail yang tidak perlu. Yang kedua itu ada maksim kualitas. Jika seseorang bertanya, apakah Anda sudah membaca buku atau belum? Jawaban yang sesuai dengan maksim kualitas ini adalah belum, saya belum membacanya. Nah, mengatakan ya sudah saat sebenarnya belum membaca adalah melanggar maksim kualitas, yang dimana kita itu belum membaca buku tersebut. Yang ketiga itu ada contoh maksim relevansi. Nah, dalam percakapan tentang sebuah liburan, jika seseorang bertanya, kemana kita akan pergi liburan ini? Jawaban yang relevan mungkin adalah kita akan pergi ke Bali. Nah, jika jawabannya saya suka kacang, nah itu tidak relevan dengan dan akan membingungkan si pendengar karena jawaban kita itu tidak nyambung ya. Nah, yang terakhir jika ditanya ke suatu arah tempat atau arah jalan, tinggal belok ke kiri lalu jalan terus. Nah, daripada kita menjawab ambil jalan yang dari sebelah kiri, pohon yang rindang. Nah, itu tuh bisa membingungkan. Nah, dan terakhir itu ada dengan mengikuti prinsip-prinsip ini tuh memungkinkan komunikasi dapat berlangsung ya dengan lebih baik dan saling dipahami. Sudah di akhir penghujung pembahasan saya tadi. Di sini saya akan menyimpulkan secara singkat juga ya, dari awal linguistik sampai ke prinsip Grace tadi. Linguistik adalah sebuah ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, dan peran bahasa dalam komunikasi dan dalam masyarakat. Cabang-cabang utamanya yaitu meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan juga pragmatik. Nah, pragmatik sendiri ini meneliti penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya bagian tuturan berhubungan dengan situasi. Dalam pragmatik, teori tindak tutur yang ditemukan oleh John L. Austin dan muridnya menjelaskan bahwa bahasa memiliki kekuatan lebih dari sekadar menyampaikan informasi saja. Ia dapat berfungsi sebagai tindakan. Tindak tutur ini terbagi menjadi
ilokusi, ucapan makna harfiah, ilokusi, makna pembicaraan, dan perlokusi efek dari pendengar. Nah, prinsip komunikasi yang efisien dijelaskan oleh Maxim Gritch yang menyakup 4 aturan, yaitu ada kuantitas cukup atau informasi, kualitas benar dan bisa dipercaya, relevansi sesuai topik, dan cara jelas dan teratur. Sekian penjelasan singkat dari saya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.